Pernah kepikiran nggak, kenapa sih kita lebih milih satu produk dibanding produk lain? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas dunia pemasaran yang terinspirasi dari ide-ide inti buku Marketing Real People, Real Choices. Kita akan bongkar strategi di balik setiap pilihan yang kita ambil setiap hari. Coba deh pikirin sebentar, kenapa kamu pilih kopi merek A, bukan merek B? Atau kenapa beli ponsel yang ini, bukan yang itu? Setiap hari, sadar nggak sadar, kita ini membuat pilihan nyata. Dan di balik setiap keputusan itu, ada dunia pemasaran yang bekerja dengan sangat cerdas. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk hari ini. Kita mulai dari yang paling dasar, apa itu marketing? Terus kita akan main detektif-detektifan, mencari tahu gimana caranya perusahaan bisa kenal kita. Lanjut, kita lihat cara mereka milih target, meracik penawaran yang pas, dan akhirnya gimana semua itu membentuk pilihan nyata yang kita hadapi. Yuk, kita mulai dari awal. Pertama, sebenarnya apa itu marketing? Jawabannya tuh jauh lebih dalam dari sekedar jualan atau iklan ya. Ini adalah tentang ilmu menciptakan dan menukar nilai. Banyak banget orang yang mikir marketing itu ya jualan, iklan. Padahal itu keliru banget. Inti dari marketing itu sebenarnya adalah pertukaran nilai. Anda kasih sesuatu, biasanya uang, dan sebagai gantinya, Anda dapat sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan Anda. Simple kan? Nah, kuncinya ada di sini, di proposisi nilai. Ini tuh janji dari sebuah merek. Coba deh pikirin Apple. Proposisi nilai mereka kan bukan sekedar jual ponsel, tapi desain yang keren, gampang dipakai, dan ekosistem yang nyambung semua. Itulah nilai yang mereka tawarkan sebagai ganti uang Anda. Dan ini nih, yang menggarisbawahi semuanya. Pemasaran pada dasarnya adalah tentang memuaskan kebutuhan konsumen, titik. Semuanya berawal dan berakhir di pelanggan. Kalau kebutuhan kita nggak terpenuhi, ya nggak akan ada pertukaran nilai yang terjadi. Oke, jadi kalau marketing itu soal memenuhi kebutuhan, gimana caranya perusahaan tahu apa yang kita butuhkan? Nah, disinilah bagian kedua masuk. Kita akan lihat gimana mereka benar-benar mengenal pelanggan lewat riset dan analisis perilaku. Pemasaran yang jago itu nggak main tebak-tebakan. Pemasaran yang hebat itu dimulai dari mendengarkan. Karena ya, logis aja, untuk bisa menyelesaikan masalah seseorang, Anda harus paham dulu kan masalahnya apa? Disinilah riset yang sistematis berperan. Dan proses mendengarkan ini tuh terstruktur banget, seperti yang kita lihat di sini. Nggak asal sebar kuesioner, semuanya dimulai dari satu pertanyaan penting. Sebenarnya masalah apa yang mau kita pecahin? Dari situ baru mereka rancang studinya, pilih metodenya, kumpulin data, dan yang paling penting, mengubah data mentah jadi wawasan yang bisa dieksekusi. Ini beneran proses ilmiah buat memahami manusia. Riset ini intinya adalah menyelami psikologi kita sebagai manusia. Dan apa yang mereka temukan, ternyata pilihan kita itu dipengaruhi oleh banyak hal. Cara kita memandang sesuatu, motivasi kita yang tersembunyi, pengalaman kita, kepribadian, bahkan usia dan tahap kehidupan kita. Ini semua potongan-potongan puzzle yang membentuk siapa diri kita sebagai konsumen. Oke, setelah perusahaan punya semua data dan wawasan tentang kita, terus ngapain? Mereka kan nggak bisa melayani semua orang. Jadi mereka harus memilih. Nah, disinilah bagian ketiga. Menemukan target yang tepat melalui proses yang disebut STP. Ada satu kebenaran universal dalam bisnis. Kamu nggak bisa jadi segalanya untuk semua orang. Kalau kamu coba nyenengin semua orang, kemungkinan besar kamu malah nggak benar-benar memuaskan siapa-siapa. Jadi pertanyaannya, gimana cara sebuah perusahaan memilih fokusnya? Dan ini dia kerangka kerja yang mereka pakai. STP. Pertama, segmentasi. Pasar yang besar banget itu dipotong-potong jadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Kedua, targeting. Dari semua kelompok tadi, mereka pilih mana yang paling oke buat mereka layani. Dan yang ketiga, yang krusial, positioning. Memutuskan citra seperti apa yang mau mereka tanamkan di kepala target pasarnya. Contohnya, Volvo itu aman, Tesla itu inovatif. Jadi, apa sih sebenarnya kelompok-kelompok kecil tadi? Nah, itu yang disebut segmen pasar. Intinya, ini adalah sekelompok orang yang punya kesamaan, bisa dari kebutuhan, demografi, atau perilaku yang bikin mereka beda dari kelompok lain di pasar yang lebih besar. Sip, perusahaannya udah tahu nih siapa targetnya dan citra apa yang mau mereka bangun. Sekarang, gimana cara mewujudkannya? Nah, disinilah kita masuk ke bagian eksekusi. Merancang penawaran yang pas banget pakai alat legendaris yang dikenal sebagai 4P. Ini dia, perangkat klasik para pemasar. Bauran pemasaran, atau yang lebih gampang diingat, 4P.
Anggap aja ini kayak 4 tuas yang bisa ditarik ulur sama pemasar buat menciptakan dan menyampaikan proposisi nilai mereka ke target pasar yang udah mereka pilih. P yang pertama adalah produk. Tapi produk itu lebih dari sekedar barang fisik loh. Ada 3 lapisan. Produk inti, itu manfaat dasarnya. Kamu nggak beli bor, kamu beli lubang di dinding. Produk aktual, itu wujud fisiknya, mereknya, fiturnya. Dan produk tambahan, itu layanan pendukungnya, kayak garansi atau gratis ongkir. P kedua adalah price atau harga. Nentuin harga ini salah satu keputusan paling sulit. Ini tuh seni menyeimbangkan, harga harus cukup tinggi buat nutupin biaya dan dapat untung, tapi juga harus menarik buat pelanggan dan bisa bersaing di pasar. Semua faktor ini harus dipikirin matang-matang buat nemuin satu angka yang pas. Ketiga adalah place atau tempat, atau lebih tepatnya distribusi. Ini bukan cuma soal toko fisik ya. Ini tentang gimana caranya produk bisa sampai ke tangan Anda di waktu dan lokasi yang tepat. Mau lewat toko online, supermarket, atau dikirim langsung, itu semua bagian dari strategi place. Dan P yang terakhir adalah promosi. Ini ibaratnya megafon. Udah punya produk, harga, dan tempat yang pas, gimana caranya ngasih tahu ke dunia? Ya, lewat promosi. Ini gabungan dari iklan, media sosial, PR, dan banyak lagi yang semuanya kerja bareng buat nyampain proposisi nilai dan meyakinkan Anda buat milih mereka. Sekarang, yuk kita rangkai semua potongan puzzle ini. Kita lihat gimana semuanya berujung pada satu momen penting. Pilihan nyata yang Anda buat. Jadi, mulai dari rencana di atas kertas, sampai produk yang ada di depan mata kita di rak toko, setiap barang yang Anda lihat itu adalah hasil akhir dari perjalanan panjang yang tadi kita bahas. Ini adalah sebuah sistem yang disengaja, mulai dari riset, milih target, sampai eksekusi pakai 4P. Sekarang Anda udah lihat cetak birunya kan? Jadi, lain kali Anda mau beli sesuatu, coba deh berhenti sejenak. Lihat lebih dalam dari sekedar produknya. Coba pikirkan, siapa sih yang mereka targetkan? Apa janji nilai mereka? Gimana mereka pakai 4P buat narik perhatian Anda? Pemasaran itu ada di mana-mana. Kira-kira pilihan nyata apa yang bakal Anda sadari dengan cara pandang baru mulai hari ini?